ada teman-teman yang bertanya, Miss, saya ini cuma jualan ayam geprek, saya nggak tahu USP-nya apa, nggak ada gitu ya. Ya, sering tuh kayak gitu. Dipilih aja, tentukan aja, jangan dicari, karena kalau dicari mungkin nggak nemu ya. Kamu mungkin targetnya juga sama kayak kompetitor, ayamnya juga digoreng tepung, digeprek, nasinya juga nasi putih, dan kayak standar aja, nggak ada yang sesuatu yang ya udah pilih, tetapkan, dan jadikan itu USP. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Oke, halo Miss Rosi, gimana kabarnya? Halo, saya baik Pak Lukas. Pak Lukas gimana? Baik. Oke, Miss Rosi, jadi kali ini kita akan bahas seputar tips sukses membangun bisnis kuliner gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi punya bidang usaha di seputar bisnis kuliner gitu ya, kalian boleh pantengin terus ya dari awal sampai akhir, atau kalian misal ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi gimana sih membangun bisnis kuliner ya supaya bisa tetap bersaing dan tetap bisa survive ya di masa-masa yang katanya lagi menuju masa resesi seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin Miss Rosi boleh perkenalan diri dulu kali ya, silakan barangkali buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh lagi tentang Miss Rosi. Iya, halo teman-teman, salam kenal. Terima kasih buat kesempatannya untuk The Consulting ini. Saya pengusaha F&B juga, saya punya 3 brand, tapi main bisnisnya lebih ke event catering, namanya Loka Catering gitu. Jadi suami saya kebetulan seorang chef, sudah punya bisnis yang berhubungan dengan F&B sejak 10 tahun yang lalu. Jadi ya ini sekarang jadi arena bermain saya nih gitu. Mantap ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi suaminya tadi itu yang disebutkan itu Chef Ken ya, dari Master Chef teman-teman ya. Jadi master banget lah ya di bidang kuliner gitu ya. Oke, Miss Rosi, mungkin di awal Lukas pengen tahu gimana sih kondisi bisnis kuliner saat ini gitu kali ya. Kan kita sekarang tahu lah ya, banyak isu-isu seputar resesi lah segala macam lah, itu seberapa besar sih dampaknya buat bisnis kuliner ya di Indonesia ini terutama? Iya, saya track back dulu ya, masuk musim pandemi ini untuk event catering seperti kami itu benar-benar mati, apalagi awal-awal kemarin ya, event dilarang, orang dilarang berkumpul, jadi benar-benar kita nggak ada event, begitu nggak ada event otomatis catering juga mati jujur pada awal pandemi. Nah, tapi sekarang masa udah berlalu ya, orang-orang juga sudah mulai vaksin semua, event juga sudah mulai diadakan lagi gitu. Jadi kalau topik tentang resesi dan hubungannya dengan bisnis F&B ini memang lagi hangat sekali dibicarakan. Kemarin saya juga lagi ngomong tentang ini, hubungannya dengan bahan baku yang harganya memang naik gila-gila. Gitu. Jadi kita sebagai pengusaha nomor 1 itu kita harus fleksibel dulu ya. Cara fleksibelnya adalah kita harus segera adjust dengan costingan makanan yang baru, HPP kita hitung ulang semua. Lalu price list itu ada beberapa makanan yang secara price list itu sudah nggak masuk Pak gitu. Beberapa bahan tuh yang harganya benar-benar naiknya itu lonjakannya gila-gilaan. Drastis ya. Jadi harganya itu sudah nggak relevan. Padahal di price list itu kita sudah set harga itu dengan spilling kenaikan bahan kira-kira 10-15%. Jadi kalau naik 10-15% tuh kita masih aman nih, bisa masih aman. Yang lama gitu. Tapi ada beberapa jenis makanan yang nggak bisa gitu. Nah, terutama makanan-makanan yang import ya, nggak bisa kita hasilkan sendiri di Indonesia. Lebih ke premium ya berarti ya Mas Rosi ya. Gitu. Sementara kan catering kita garnisnya, item-itemnya beberapa ada yang pakai bahan-bahan yang premium gitu. Nah, itu kita mesti fleksibel gitu, harus segera dirubah, harus segera beradaptasi dengan harga yang baru, dan bagaimana kita menciptakan satu set menu yang baru. Misalnya ada beberapa bahan tuh yang udah nggak relevan, istilahnya kurang worth it kalau dijual ke customer gitu ya, mereka akan kaget dengan harganya. Itu terpaksa ada beberapa menu yang kita hapus
Untuk artinya itu tim chef kami, chefnya juga harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan pengganti menu yang nggak kalah menarik dengan harga yang tidak berbeda jauh dengan harga yang sebelumnya. Itu satu strategi yang kita terapkan juga supaya kita tidak kehilangan customer juga. Karena kita harus tahu bahan-bahan apa nih yang costingannya masih bisa disubsidi silang, misalnya kayak gitu. Dan ramu baru kayak start from zero lagi, kayak mulai dari awal lagi gitu. Ciptain gitu. Nah, itu kalau misalnya itu menu andalan gitu masih memungkinkan nggak sih untuk dibuang gitu misalnya sih? Karena kan kadang ada customer yang tetap cari ya, meskipun dia naik gitu ya. Tapi karena memang dia andalan tetap dicari tuh. Iya. Bener banget, itu juga salah satu blessing sama salah satu challenge ya, karena orang udah tahu ada menu tertentu kan gitu. Yeah. Nah, biasanya memang menu ini kalau memang kita benar-benar mau pertahankan, otomatis kita langsung adjust aja dengan food cost yang baru. Gitu, harganya sekian gitu. Tapi sebisa mungkin kita dengan kenaikan harga kita beri value yang lebih. Misalnya tambahan saus cocolan misalnya gitu. Misalnya menunya let's say roasted duck gitu ya. Harganya naik gitu. Tapi kita tambahin side dish-nya, kita tambahin saus cocolan dipping sausnya. Lalu kita sajikan dengan satu menu carbs tertentu, satu menu pendamping tertentu misalnya. Jadi istilahnya naik harga, ada penambahan menu supaya orang nggak kaget gitu. Iya, artinya dari bahan baku pun harus menyesuaikan gitu ya. Pertimbangan gini, beberapa model bisnis kuliner lah ya, mereka udah punya positioning tertentu gitu. Ketika mereka premium, mungkin yang paling terdampak tadi kan kalau dari ceritanya Mas Rosi yang premium ya. Kalau misal mereka yang memang dari market nyasar yang market bawah gitu, kedampak juga enggak sih kalau di lapangan? Iya, harga bahan baku tuh yang naik kan hampir semuanya, karena biasanya kalau BBM naik itu harga bahan baku kalau naik kan. Ya, jadi kayak beras, gula itu pasti udah naik, cabai, terus harga ayam per kilo itu juga ada kenaikan gitu. Harga ikan juga ada kenaikan gitu. Apalagi musim hujan gitu ya, ikan susah didapat, sayur susah didapat gitu. Itu biasanya ada harga bahan yang naik di musim tertentu, ada yang turun gitu. Jadi ada yang kadang bahan baku oversupply gitu. Saya pernah lihat banget di salah satu pasar basah, pasar tradisional di Surabaya itu orang-orangnya lagi ngebuang tomat gitu karena mereka oversupply tomat gitu dan harganya udah ancur-ancuran banget sampai tiap kali belanja apa dibonusin tomat gitu. Nah, itu justru momen-momen yang saya sebenarnya sama suami manfaatin ya. Kalau pas tomat lagi murah, kita suka beli dalam jumlah banyak. Kita halus, terus kita frozen kan, kita awetkan gitu ya, kita olah karena kan tomat tuh salah satu bahan yang di catering itu kita pakai untuk bahan dasar berbagai macam saus gitu. Jadi tomat, cabai itu kita bisa beli kalau harganya lagi murah gitu. Terus kita tinggal bekukan aja. Tinggal di frozen. Gitu. Kurang lebih taktiknya seperti itu sih. Jadi, jangan takut sama resesi gitu. Yang pasti kita bisa ini ya mainkan aja gitu. Just riding the wave gitu. Ikut aja main, follow the wave gitu. Pasti akan nemu patternnya yang terbaik untuk usahanya teman-teman. Benar. Harus kreatif ya berarti ya. Momen-momen kayak gini Mas Rosi biasanya itu akan ada beberapa pengusaha yang mereka milih mainnya itu di area strateginya itu pricing, gimana caranya lebih rendah gitu ya. Nyikapinya gimana nih kalau kita ngadepin kompetitor yang mereka mainnya hanya soal harga gitu. Sementara kita kalau main di harga terus nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Memang sih salah satu mentor bisnis saya bilang, bisnis itu intinya cuma dua. Yang satu pricing, pokoknya gimana
price war, dia harus jadi menawarkan price yang terbaik gitu, yang terbaik. Satunya lagi ini differentiation, bagaimana berbeda supaya price atau harga itu udah nggak jadi relevan gitu. Kalau kita sesuatu yang berbeda, otomatis price yang kita tawarkan juga tidak relevan dengan orang lain karena tidak ada yang punya produk seperti kita. Jadi berapapun kita buka harganya, kalau produknya unik dan berbeda dan dibutuhkan orang serta menjawab permasalahannya target market, itu pasti diserap atau dikonsumsi gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau perang harga, ya jadilah berbeda. Kalau teman-teman nggak mau perang harga, perbaiki brand image supaya orang-orang yang membeli makanan teman-teman itu nggak melulu lihat harga, tapi mereka lihat faktor lain selain harga. Apa saja faktor lain selain harga? Ada banyak sekali. Ada kualitas di situ, ada assurance, ada secure. Kalau kita makan sesuatu kita berasa aman. Ada loh target-target market itu yang makan atau mengkonsumsi sesuatu itu tidak lihat harga. Karena buat mereka harga tidak masalah. Mereka butuh makanan yang aman, yang jelas ingredientnya, yang diolah dengan benar, yang jelas siapa yang mengolah, yang jelas proses pengolahannya. Nah, harga udah nggak relevan untuk kaum-kaum seperti ini. Ya, karena mereka ada kebutuhan. Misal mereka sakit, misal mereka sedang program tertentu, program diet, weight loss, program hamil, penyembuhan dari sakit, pemulihan dari sakit misalnya. Nah, ada golongan seperti ini. Ada juga golongan-golongan yang mementingkan sesuatu untuk keluarganya, misalnya market anak-anak, market bayi, market anak-anak yang baru belajar makan misalnya, atau market orang-orang yang baru melahirkan, ingin kembali bentuk tubuhnya ke bentuk tubuh semula. Itu nggak mungkin konsumsi makanan yang sembarangan. Dan kalau mereka Tuhan, mereka tahu goalnya apa, harga itu udah nggak relevan gitu. Tapi kalau teman-teman mau fight di harga, it's okay ya. Ini kan tentang pilihan ya. Semua harus jadi berbeda. Kalau semuanya berbeda nanti ya intinya game of the, maksudnya permainannya udah nggak asik lagi gitu. Usaha yang menawarkan produk yang mirip-mirip gitu, produknya mirip-mirip, misalnya frozen food gitu. Nah, mereka harus cari strategi yang lain, bagaimana bersaing dengan frozen food yang lain gitu. Jadi inovasi di produk, pricing itu juga bisa jadi salah satu memancing trigger orang untuk membeli di kalian gitu. Bundling di harga tertentu gitu ya, pricing atau promo di momen-momen tertentu gitu. Atau brand image yang bagus gitu. Dengan brand image yang bagus, orang itu akan rela mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Gitu. Kalau brandingnya itu misalnya tidak dikenal, branding biasa-biasa aja, orang biasanya akan membandingkan dengan harga. Kenapa beli nugget di kamu segini, padahal di sebelah segini, dibandingkan sama orang lain yang brandnya sama-sama nggak terkenal. Gitu. Tapi kalau ada brandingnya itu dikurasi dengan baik, gitu ya, visi misi brandnya itu tersampaikan dengan jelas, gitu, tapping marketnya itu jelas, golongan yang disasar itu jelas, itu harusnya orang-orang tidak membandingkan harga itu head to head, gitu. Biasanya mereka iya sih, kamu lebih mahal, soalnya kan kamu bermerek gitu. Soalnya kan kamu mahal, soalnya kan kamu lebih bersih, soalnya kan kamu non MSG. Ada USP yang membuat harga itu menjadi sesuatu yang lebih ditoleransi oleh pembeli kita gitu. Menarik. Ada tips khusus nggak, Miss Rasti, terkait gimana sih meningkatkan ini brand awareness mungkin ya? Untuk bisnis kuliner ini, mungkin buat teman-teman ya UMKM mungkin yang mereka pasti berusaha banget nih naikkan brand mereka nih. Ya, saya percaya branding itu adalah persoalan menyampaikan message apa yang jelas kepada siapa gitu. Jadi kamu ingin dikenal, misalnya jualan frozen food ya, frozen homemade nugget gitu ya. Kamu ingin dijual sebagai penjual frozen food yang apa? Gitu. Yang non MSG kah, yang khusus untuk apa, yang cuma pakai ayam kampung kah, misalnya kayak gitu. Jadi apa pesan yang ingin kamu sampaikan secara jelas kepada target market kamu? Kalau sekarang belum punya, itu di set aja. Jadi kita bicara soal unique selling proposition-nya sekarang. Unique selling-nya. Betul. Misalnya ada teman-teman yang bertanya, Miss, saya ini cuma jualan ayam geprek, saya nggak tahu USP-nya apa, nggak ada, gitu ya. Ya, sering-sering dong kayak gitu. Dipilih aja, tentukan aja, jangan dicari, karena kalau dicari mungkin nggak nemu ya. Kamu mungkin targetnya juga sama kayak kompetitor, ayamnya juga digoreng tepung, digeprek,
nasinya juga nasi putih dan kayak standar aja, nggak ada yang sesuatu yang ya udah pilih, tetapkan dan jadikan itu USP. Kalau cari nggak ada, kita tentuin aja. Kita tentukan dan akhirnya kita harus jalan dari yang sudah kita tentukan tadi. Kita tentukan, kita gaungkan. Bagaimana memilih dan menentukan? Bisa jadi kamu memilih dan menentukan dari angle yang misalnya kompetitor belum pakai atau belum punya. Bisa jadi USP itu nggak perlu sesuatu yang benar-benar baru, tapi bisa jadi sesuatu yang tidak di-highlight oleh kompetitor itu juga bisa. Gitu. Mereka nggak highlight poin itu aja gitu, tapi mereka highlight poin yang lain. Ya udah itu jadiin USP kamu. Kita bilang minyak penggorengan kita cuma sekali pakai loh. Kalau kamu memang mau tapping pasar anak-anak, pasar orang-orang yang low kolesterol, misalnya gitu. Nah, kalau message-nya udah jelas, USP-nya udah jelas, itu harus di-amplify atau digaungkan melalui konten di sosial media. Jadi kita udah bicara tentang digital marketing nih. Ya, kita punya pesan, kita punya sesuatu, keunikan, keunggulan. Kalau tidak kita gaungkan, itu akan percuma. Itu. Bagaimana menggaungkan? Ya lewat digital sama lewat offline. Kalau kalian jualan offline, misalnya titip jual di toko tertentu atau di depo tertentu, punyalah banner atau punyalah flyer atau stiker yang eye catching yang menunjukkan atau menyampaikan pesan dari keunikan dan keunggulan produk kamu. Gitu. Kalau di online atau di digital, siapin semua message-nya yang mudah diserap, mudah dibaca, mudah dicerna. Itu gaungkan, di-amplify gitu. Karena kalau siapa yang tahu kalau kamu punya keunikan itu gitu. Ya, menarik ya. Jadi teman-teman harus ciptakan unique selling point ya, USP ya. Jadi carilah keunikan produk kalian, kemudian itu yang harus jadi central promo dari produknya kalian gitu. Menarik. Kalau untuk digital ya, promosi untuk digital, kira-kira pakai platform apa sih yang paling ideal kalau untuk bisnis kuliner ini, Miss Rosi? Ya, kalian bisa mulai dengan siapa target market kalian dulu, lalu target market kalian itu main sosial media kebanyakan di apa? Gitu. Ya, kalau target market kalian itu kebanyakan anak TikTok, ya udah bikinlah konten di TikTok. Besarin, kamunya rutinin, konsisten di sana. Tapi kalau target market kalian tuh mainnya Instagram, ya udah masukin di situ. Atau kalau target market kalian itu justru gaptek, nggak main sosial media, lebih ke WA, berarti story di WA, broadcast di WA adalah jalan gitu. Jadi jangan sampai salah pilih platform. Kalau idealnya sebenarnya semua platform diaktifkan, tapi untuk membuat konten di multi platform itu kan effort dan resource banyak. Benar. Ya, jadi mulai dari yang target market kalian pakai dan setiap hari mereka pasti buka itu apa? Iya. Jadi mungkin kalau marketnya anak-anak muda banyaknya main di TikTok, Instagram gitu kali ya. Iya. Orang-orang tua mungkin di Facebook kali ya. Iya, Facebook sama WhatsApp. Iya, menarik. Oke. Kalau untuk aku ada temen gini, jadi dia itu jalan semua sosial medianya gitu. Cuman dia nggak berani pakai influencer, nggak berani iklan, nggak berani influencer. Akhirnya juga lambat. Itu gimana ya strategi idealnya kalau kita mau main di dunia marketing yang digital gitu? Nah ini kasusnya saya mesti tahu dulu produknya apa dan apakah produknya itu cocok untuk endorse di influencer gitu. Jadi mesti dilihat produknya apa, lalu coba dilihat produk serupa atau kompetitornya itu biasanya jualan pakai strategi apa. Itu bisa dijadiin pembanding lah, paling cepet kayak gitu. Kalau mereka juga endorse-nya ke siapa misalnya gitu. Kita bukan niru ya, tapi kita kepingin tahu marketnya orang atau selebgram yang di endorse ini tipe-tipe orang seperti apa kayak gitu. Dan konten-konten apa yang works, konten-konten apa yang convert to sales, konten-konten apa yang menjadi trigger orang untuk membeli, itu kita bisa pelajari dulu. Kalau memang nggak ada budget untuk influencer, nggak apa-apa, masih banyak cara yang bisa dilakukan.
gitu. Dan influencer itu kan levelnya juga banyak. Ada beberapa influencer yang masih merintis, itu juga mereka welcome juga untuk barter. Mungkin mulai gitu, di approach, boleh nggak Kak dibantu posting, kita sediain produknya gitu. Jadi kirimin produknya yang generous, jangan pelit-pelit kalau ngirimin produk gitu. Punya hubungan yang baik dengan influencer juga gitu. Tawarkan produk kalian, bantu mereka. Terus cari orang-orang atau influencer yang masih mau dibarter gitu. Kalau misalnya nggak ada, nanti pelan-pelan kalau penjualan udah meningkat, memang harus dibudgetkan. Dan untuk promosi termasuk endorsement, iklan, activation, untuk collabs event, support ikut 3 days market atau bazar kayak gitu. Jadi, idealnya berapa besar sih budget untuk marketing kayak gitu, Mas Rosi? Gini, sebenarnya kalau budget untuk marketing ada yang bilang 10%, ada yang bilang dari sales, ada yang bilang 10%. Kalau dari saya sih, saya mesti lihat model usahanya sama jenis-jenis barang-barangnya apa, produk-produknya apa, lalu harga jual apa, gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada pakemnya ya. Kita sebagai owner, kita harus lihat data penjualan, terus kita lihat net profit margin berapa. Nanti owner ini akan bisa punya satu kebijakan untuk menetapkan kira-kira dari sekian segini loh yang mau saya alokasikan untuk promosi dan marketing gitu. Jadi biasanya memang dari kebijakan owner setelah dia pegang data. Kalau nggak pegang data, kita cuma bilang 10%. Itu juga gitu. Jadi yang penting bukan prosentasenya, tapi yang penting kalian pegang data nggak, dan kalian tahu nggak HPP kalian tuh berapa dengan revenue yang sekian. Gitu, net profit marginnya berapa, gross profitnya berapa, terus berapa yang mau dialokasikan untuk promosi, gitu. Karena ownernya kan tahu dari net profit ini apakah sebagian mau disimpan return earning ya, sebagian mau disimpan untuk pengembangan bisnis, atau sebagian mau disimpan untuk langsung dinikmati oleh owner, atau semuanya mau dikembalikan ke bisnis, atau semuanya mau dikasih ke marketing. Benar-benar tergantung kebijakan owner. Dan tergantung bisnis ini mau dibawa kemana, how rapid, how fast this business itu mau dikembangkan, gitu. Jadi nggak ada pakemnya sih. Nggak ada pakemnya ya. Iya. Jadi itu benar-benar dari kebijaksanaan business owner gitu ya. Dia mau ngembangin atau mau ngambil duitnya doang gitu ya. Iya. Kalau aku penasaran gini. Ada model owner itu yang sometimes dia benar-benar fokus di marketing. Operasional tapi nggak terlalu oke tuh. Akhirnya banyak customer tapi nggak repeat karena nggak oke dari sisi operasionalnya gitu. Tapi ada yang operasionalnya bagus tapi marketingnya kurang. Nah, kalau dunia kuliner itu lebih cocok kita dulukan marketingnya dulu atau operasionalnya dulu ya kira-kira Mas Rosi ya? Oke, kalau bisnis kuliner saya selalu firm foundation itu dari produk sama layanan karena itu core jual. Gitu. Karena kalau kita butuh buru-buru marketing langsung endorse sana sini misalnya orderan asumsinya masuk, tapi tim kita nggak siap gitu ya. Nggak siap, tim servisnya nggak mumpuni, itu akan jadi backfire atau bumerang buat tim kita. Jadi kita marketingnya, promosinya itu bertahap aja mengikuti kesiapan kita, gitu. Siap take order berapa banyak sih, gitu. Baru kalau udah siap, ordernya belum sesuai dengan harapan, promosi, gitu ya. Tapi kalau misalnya masih sesuai dengan harapan, masih belum bisa sanggup menambah kapasitas, mungkin dana promosinya bisa dialokasikan untuk pengembangan operasional dulu, untuk training sumber daya manusia, pembelian alat, misalnya seperti itu. Ini saya bicara tentang satu bisnis yang masih merintis ya, yang harus benar-benar kita pikirkan bulan ini alokasinya kemana. Kalau modalnya udah banyak ya udah jalan paralel aja bersamaan gitu ya. Gampang aja ngomong kalau misalnya modal atau budgetnya tuh ada. Tapi kalau budgetnya belum ada, kita kan mesti pintar-pintar ngelola. Gitu. Jangan sampai intinya kalau kita udah promosi, customer udah beli, terus mereka kecewa. Kan kita siapin foundation yang kuat, produk layanan harus bagus dulu, kita punya benar-benar
SOP untuk handling komplain, SOP untuk memproduksi makanan, SOP pengiriman makanan kalau kalian makanannya itu dikirim lewat kurir gitu ya. Jangan dalam tanda kutip, saya ini belajar untuk ini loh. Learn to say stop di satu titik yang mana kita udah nggak bisa handle. Itu contoh tahun lalu ya, karena kan kita juga jualan hampers untuk hari-hari besar, untuk Natal, baru untuk Lebaran kita jual. Gitu. Orderan masuk banyak banget. Saya sebagai orang sales itu kepengen masukin semua. Itu semua pengen saya terima gitu ya, karena kan ini revenue gitu ya. Iya. Padahal tim dapur suami saya Chef Ken tuh udah bilang kita stop di titik ini ya gitu ya. Saya bilang ini udah masuk nih, masa kamu tolak? Apakah nggak bisa dibikinkan ini? Saya berusaha toleransi di produk saya sendiri gitu. Benar-benar Chef Ken pada saat itu tuh firm bilang nggak bisa, saya nggak mau bikin produk lain dengan kualitas yang di bawah ini, aku nggak mau gitu. Karena kalau kamu say yes untuk ini, orang kecewa, dia nggak akan repeat. Justru kamu say no untuk ngomong sama orang lain, sorry kamu telat pesennya, kita udah overload, nggak ada lagi buat kamu. Jadi next juga akan appreciate pesen di kita lebih awal. Mereka juga akan timbul persepsi bahwa iya ya, mereka ini rame banget sampai aku ordernya ditolakin gitu. Jadi sebenarnya nolakin order itu bukan selalu kita rugi gitu, bukan selalu opportunity loss, tapi memang kita tahu diri di batas itu gitu. Kita tahu kapasitas kita nggak mau meresikokan kualitas sehingga bikin customer tuh punya potensi untuk kecewa. Nah itu yang harus saya pelajari, karena saya orang yang sales banget, yang banget gitu. Sementara Chef Ken orang operational, orang production yang tahu kapasitas gitu. Karena kan hampers kita itu membutuhkan oven gitu ya. Dia udah hitung nih, oven ini sekian deck, sekali masuk itu berapa hampers, terus dia tuh butuh nge-bake di oven itu sekian menit. Jadi itu pun udah jalan hampir 24 jam, kapasitas itu masih nggak mumpuni. Betul, dan nggak worth it untuk nambah oven hanya untuk jualan hampers di satu ini gitu. Jadi dia bilang stop di titik ini, aku udah nggak bisa gitu. Jadi ya kita mesti koordinasi nih, tim sales, marketing sama tim produksi operasional harus koordinasi gitu. Ya, menarik. Lukas tadi sempat highlight masalah nyiapin SOP handling customer lah, SOP A, SOP B dan kawan-kawan. Untuk mempersiapkan satu operation bisnis kuliner yang proper gitu ya, yang baik gitu ya, apa aja sebenarnya misalnya yang teman-teman pebisnis ini harus siapin di awal sih gitu? Kalau dari saya, teman-teman kalau mulai bisnis biasanya kan mulai dulu gitu ya. It's okay. Dengan mulai dulu, teman-teman itu nomor satu harus punya sisi refleksi sama evaluasi. Apa kesalahan atau masalah yang berulang terjadi? Misalnya nih, kita jualan, saya kan juga punya usaha kimchi. Masalah sering sekali terjadi, itu kimchi itu kan produk fermentasi. Jadi pada saat pengiriman, kimchi ini masih ada proses fermentasi di dalam kemasan. Jadi proses fermentasi kan menghasilkan gas. Jadi kemasannya menggembung. Kalau dikirim lewat logistik biasanya kan agak dilempar gitu ya. Itu biasanya kimchinya dalam kemasan itu udah meledak. Jadi kemasannya udah pecah karena ada dalam dan dia kena tekanan. Dan itu berulang terjadi. Akhirnya kita menemukan pola bahwa ini masalah harus segera dicari solusinya nih. Karena kalau kita selalu ganti produk ke customer yang kemasannya pecah, kita bisa rugi karena kita kirim produk baru dan ongkos kirimnya tuh kita yang tanggung. Tuh, kadang lebih mahal ongkirnya loh daripada produknya loh. Mas banget kan gitu loh. Karena ini satu pak cuman kita jual 22.500 atau 25.000 gitu, sekitar gitu. Nah, dari masalah yang muncul berulang, berarti teman-teman tahu area itu di titik bisnis proses itu membutuhkan inovasi, membutuhkan solusi, membutuhkan SOP atau penanganan yang lebih bagus. Tergantung masalahnya apa. Ya, ada yang bisa diselesaikan dengan membuat SOP yang baku. Ada diselesaikan dengan berinovasi. Cara ganti, prosesnya ditwist dikit untuk menghasilkan satu output yang berbeda. Ada juga yang harus totally different proses untuk handling ini gitu. Jadi kita harus lihat apa permasalahan atau kendala yang sering terjadi, segera perbaiki di sana, karena kalau enggak kesalahan ini akan merembet ke proses yang lain. Jadi kalau
bisnis kuliner itu kan prosesnya dari concepting, terus pembelian bahan baku gitu ya, terus pengolahan gitu, terus pengemasan, penjualan, pengiriman, kurang lebih prosesnya kayak gini. Mungkin beda proses karena beda produk gitu. Kalau Cafe Resto beda gitu ya. Jadi learn what is your business process, di titik proses yang mana sering terjadi masalah, cari solusinya dulu. Kalau solusinya itu adalah pembuatan SOP, ya udah dikerjakan SOP-nya. Gak buru bingung bikin usaha lalu bikin SOP apa aja ya, enggak. Ya kalau kita langsung bikin SOP gitu, tim atau anak buah merasa ngapain aku harus nurutin SOP, kan aku nggak ada masalah gitu. Dan biasanya kapasitas owner kan terbatas, mereka biasanya nggak sempet tuh mikirin. Nggak sempat mikir. Beneran loh, nggak sempet loh. Padahal Iya. Tapi beneran dia sudah occupied dengan masalah produksi operasional dan promosi. Nah, tapi jangan mengabaikan kalau memang ada masalah yang timbul dan membutuhkan solusi berupa pembakuan tahapan kerja melalui SOP gitu. Contohnya yang paling sering terjadi itu SOP handling komplain. Kalau misalnya udah ada komplain customer marah kalau setelah komplain dia nggak ditanggapi. Itu kita bikin SOP. Ya, bikin SOP apa Miss? Ya udah dirunut aja. Kalau ada customer yang marah gitu, nomor 1 harus apa? Oke, minta maaf. Ya, apapun yang terjadi minta maaf. Yang nomor 2 ngasih solusi. Gitu ya. Nomor 3 follow up. Apakah Bapak Ibu sudah menerima produk pengganti dari kami? Apakah produk pengganti yang Bapak Ibu terima itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Misalnya gitu. Nomor berikutnya misalnya berjanji apa? Bapak Ibu, kami berjanji semoga kesalahan yang ini tidak akan terulang di kemudian hari. Ya, terus mohon maaf, berjanji, itu juga bisa. Atau diberikan komplimen, tergantung kesalahannya. Terus SOP ini penting banget supaya apa? Supaya orang yang ada di lapangan itu tahu what to do, nggak usah nanya-nanya ke kita lagi. Misalnya kalau kesalahannya A, itu nggak perlu ngasih komplimen. Kalau kesalahannya udah B, naik kelas nih dari A, itu harus memberikan komplimen dan mengganti. Kayak gitu. Selain ganti, itu harus memberikan komplimen. C misalnya, barang diganti, ngasih komplimen, ngasih ganti rugi apa misalnya. Nah, itu case-case apa yang harus memberikan komplimen apa gitu. Karena orang kadang nggak tahu. Iya, benar. Kita cuma minta maaf, pelanggan itu akan malah bete. Karena sebenarnya nggak cuma butuh maaf, dia butuh solusi cepat dari kita karena dia butuh gitu. Ya, jadi benar-benar punya tim customer service yang udah bisa handling komplain pelanggan itu penting karena kecewa mereka nggak akan beli. Nggak akan balik ya. Mereka akan tidak merekomendasikan, bahkan ngomong jelek tentang brand kita. Benar. Kalau terkait leveling komplainnya itu kita bisa mapping berdasarkan apa, Mas? Dari harga produk mungkin, atau dari apa idealnya biasanya kalau leveling tadi ya? Dari kesalahan yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kita punya cafe gitu ya. Misalnya untuk makanan yang misalnya ada rambutnya di dalamnya, ada staplesnya. Nah, itu kita misalnya kebijakan dari owner adalah mengganti yang baru dan memberikan komplimen berupa kudapan atau dessert. Atau ada beberapa resto yang cuman memberikan mengganti makanannya menjadi makanan yang baru gitu. Level kesalahan apa yang dibuat yang sehingga membuat customer itu komplain. Oke. Dari level kesalahan ya. Jadi teman-teman juga harus bisa mapping dong ya. Kira-kira potensi kesalahan apa yang ada sehingga kita harus siapkan strategi apa gitu ya. Benar. Kalau mapping nggak kebayang, makanya saya bilang jalan aja dulu, begitu ada kesalahan dan dievaluasi. Karena kan selalu di depan kita tuh bisa kebayang kesalahan apa yang mungkin kita lakukan gitu. Kadang kita dihadapkan di satu keadaan di luar SOP yang sudah kita siapkan gitu. Misalnya tiba-tiba kita udah nyiapin kalau ada rambut gimana, kalau ada lalat gimana. Kemarin tuh saya pernah ya makan di salah satu kafe. Coba tebak saya temukan apa dalam makanan saya? Bukan binatang, tapi gigi yang terlepas. Bayangin, giginya orang terlepas ada di makanan yang saya makan. I was like, what? Gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana gigi itu bisa sampai ada di makan saya. Karena sebenarnya gini loh, hal-hal kayak gitu itu sangat mungkin terjadi misalnya di ayam yang dari supplier, di sayur,
ya yang tumis bareng. Kadang mungkin dari kitanya udah aman nih, tapi barang-barang dari supplier misalnya, atau pada saat pengemasan itu. Teman saya malah pernah menemukan Hansaplast atau Tensoplast bekas pakai yang udah digulung gitu. Iya, di makanan yang dia makan gitu. Jadi wow banget, itu kayak banyak banget hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Oke, serem juga ya kalau ada gigi Hansaplast gitu ya. Serem banget, saya sekarang masih ada tuh fotonya itu. Proses QC penting banget dong berarti harusnya dalam dunia kuliner gitu ya. Seharusnya iya, tapi kadang memang nggak banyak ya Mas human error pada prosesnya itu banyak sekali celah sih untuk bisa kita masuk kayak gitu. Yang paling sering sih memang ulet di sayur, itu sering banget. Kabut di makanan, itu sering banget. Sebenarnya itu juga bisa dicegah gitu. Misalnya pakai hairnet, kalau di dapur semua harus pakai hairnet gitu. Terus kalau sayur yang berulat itu pencuciannya harus dibuat misalnya 2 atau 3 kali gitu. Ada SOP pencucian berulang. Pakai satu cairan pembersih sayur yang memang food grade misalnya gitu. Ya. Cuman bisa diminimalisir. Cuman kadang masih mungkin untuk terjadi. Mungkin terjadi ya. Makanya penting buat teman-teman semua siapin tuh ya prosedur terkait handling komplain customer. Ya. Oke, menarik. Terus fenomenanya bisnis kuliner yang cukup menarik perhatian saya itu, nggak tahu kenapa beberapa brand bisnis kuliner itu cepet banget mereka bikin cabang gitu. Tiba-tiba ada sekian puluh cabang, sekian ratus cabang gitu ya. Itu gimana sih sebenarnya strategi bisa secepat itu gitu, dan itu bagus nggak sih sebenarnya kalau cepet banget kayak gitu? Iya, di awal itu berarti udah jadi bisnis model mereka. Kalau mereka tuh kejar growth, kejar number of outlet. Untuk apa? Mungkin untuk dijual sebagai portfolio franchise, atau mungkin untuk di growth-nya dijual sebagai nanti dijual ke investor sebagai sebuah startup yang growth-nya tinggi. Karena kalau startup untuk dapat pendanaan itu investor kan melihat growth-nya berapa persen nih. Kalau dari satu outlet, growth-nya ke outlet berikutnya, ke outlet ke 100 tuh berapa lama gitu. Jadi growth itu akan menentukan pendanaan yang diterima, dan bisnis kuliner ini salah satu yang paling mudah untuk kembangannya itu paling mudah karena buka outlet itu dinilai sebagai satu growth. Kalau bukan makanan misalnya kita buka logistik itu kan agak ribet ya untuk ya. Nah, kalau makanan itu kan cepat sebenarnya. Makanya banyak orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan pendanaan atau memang bisnis modelnya seperti itu. Jadi kalau dibilang bagus atau enggak, I cannot tell, karena memang itu sudah jadi rancangan strategi mereka. Mereka harus buka gitu. Dan dana yang disiapkan di awal itu memang untuk buka cabang. Gitu. Memang udah disiapin tuh untuk di depan 6 bulan pertama harus buka 30 outlet. Karena outlet ke-31 itu harus mulai dijual ke orang gitu. Karena franchise biasanya kan pembeli franchise nanya, udah berapa nih? Berapa banyak? Mau nggak Pak Lukas beli franchise kalau outlet yang dibuka baru 6 selama 2 tahun? Iya, malas juga ya. Ini berarti nggak berkembang gitu. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman mau beli franchise berarti harus nanya selain berapa outlet, revenue per outlet berapa gitu. Buka 30 tutup berapa gitu. Buka berapa tutupnya berapa, mesti dilihat udah buka berapa lama gitu. Jadi jangan cuma tergiur sama numbers, tapi mesti tahu juga banyak hal atau faktor lain yang harus dipertimbangkan gitu. Menarik. Kalau bisnis kuliner sendiri lebih prefer kita build sendiri atau kita beli franchise nih? Tergantung konsep, tergantung kebutuhan, tergantung resource, tergantung kondisi kita, tergantung bisnis ini mau dibawa kemana. Jadi nggak ada yang salah, bisa sendiri, bisa franchise. Kalau teman-teman memang passionnya di situ, di area masak, suka R&D, bisa develop produk, punya satu signature dish yang bisa dijual, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk buka sendiri, pakai brand sendiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu kepingin punya ya, ada uang yang spare untuk bisa
dibeliin untuk franchise, punya lahan kosong untuk franchise misalnya. Terus benar-benar menyukai produk yang akan kalian beli karena kalian benar-benar konsumsi produk franchise ini gitu. Ya mungkin franchise cocok untuk kalian gitu. Kalian nggak mau ribet mikirin sistem, itu franchise. Tapi kalau untuk beberapa orang yang idealis, punya produk sendiri, mungkin para chef itu ya, itu biasanya mereka prefer untuk buka sendiri. Gitu. Punya resource nggak untuk buka sendiri? Kalau punya resource untuk buka sendiri, biasanya orang-orang buka sendiri. Lebih prefer buka sendiri. Iya. Kalau untuk bisnis kuliner yang kita build sendiri gitu ya, terus kita mau franchise kan, atau kita mau apa, kalau kuliner banyaknya kayaknya kemitraan ya. Itu apa yang perlu kita siapin, Mas Rati? Yang pasti sistem dulu ya. Sistem itu juga menyangkut SOP. Sistem itu kita anggapannya kalau bisnis ini diduplikasi, ada orang yang sama sekali nggak mengerti, tapi dia bisa running the business. Jadi itu harus dari sistem yang kuat. Sistemnya apa aja? Otomatis ya SOP, ya semuanya tersistem gitu. Jadi harus punya misalnya as simple as standard purchase specification. Jadi bahan baku dibeli itu punya standarisasi. Gitu. Misalnya ayam yang berapa gram, ayam yang potongan apa, gitu. Ayam file atau ayam tulang berapa gram per porsi. Gitu. Semuanya harus terstandar, semuanya harus tersistem. Ya, sistem ordernya bagaimana, sistem untuk pemesanan barang gimana, sistem penjualan gimana, semua harus tersistem, kita harus siapin itu. Dan nggak hanya itu, promosi untuk 1 tahun ke depan gimana. Ya, karena kita sebagai brand owner yang jual franchise harus nyiapin semuanya untuk orang yang nggak mau repot ini. Gitu. Jangan sampai kita jualan tapi kita nggak punya sistem gitu. Ya, nanti akan ini jadi bumerang untuk diri sendiri juga gitu. Ya. Jadi sistem itu termasuk SOP yang segala macam tadi. Kalau untuk franchise itu hukumnya wajib ya, berarti ya harus, nggak boleh nggak gitu. Kemudian sistem marketing ya teman-teman ya. Jadi sistem marketing juga perlu dipersiapkan gitu. Terus yang jadi pertanyaanku ya, seringkali kalau kita punya franchise yang segitu banyak, sistem kontrolnya gimana Miss Rosi? Dengan outlet yang segitu sistem banyak. Sistem yang terkomputerisasi itu. Computerized gitu, stoknya juga updated, ambil apa langsung updated, itu juga bisa. Ya. Jadi harus by data ya, simpelnya teman-teman ya. Jadi pastikan bisnis yang kalian jalankan itu juga kalian punya data, karena seringkali belum banyak yang aware gitu terkait pentingnya data. Jadi mereka hanya jualan, ditanya untung apa enggak, kadang juga kayaknya sih untung gitu. Jadi jatuhnya perkiraan gitu. Itu yang teman-teman harus hati-hati, karena kalau di bisnis era sekarang gitu ya, data itu penting banget ya teman-teman ya. Oke. Jadi by data ya. Kalau bicara bisnis kuliner sekarang ini kan udah banyak banget gitu ya perkembangannya, misalnya ya, mulai macam-macam lah, udah yang pakai model cloud kitchen lah, central kitchen, segala macam lah istilah-istilah mereka gitu. Cuman kalau mereka menjalankan dengan sistem tradisional, kira-kira masih memungkinkan enggak ya? Karena beberapa pebisnis mereka mungkin karena keterbatasan modal gitu ya. Masih mungkin nggak sih bisnis tradisional di kuliner ini masih bisa bersaing di era seperti saat ini gitu? Saya percaya beberapa bisnis itu yang mulai dengan cara konvensional, tradisional diolah dari rumah, kalau mereka konsisten terus-menerus itu bisa gede loh. Contohnya Bu Rudi, dia itu ngolah dari dia di rumah. Jadi jawaban dari pertanyaan Pak Lukas itu sangat memungkinkan gitu. Yang penting konsisten, tahu kapan waktunya skill up, tahu kapan waktunya naik kelas, dilengkapi, ditambah resource-nya, aset bertambah, produksi kapasitasnya juga bertambah, lama-lama juga akan gede. Siap. Jadi buat teman-teman tidak perlu berkecil hati gitu ya. Jadi semua masih bisa berkembang. Gitu. Jadi yang penting tetap kreatif gitu. Kalau kalian tetap kreatif mengembangin produk dan segala macam. Oke. Tantangan kalau kita bicara
tantangan bisnis kuliner saat ini apa kira-kira, Miss Rosi, yang teman-teman perlu aware gitu ya sebelum mereka menghadapi itu, kira-kira apa sih yang perlu mereka aware terkait challenge di kuliner saat ini? Bisnis kuliner itu salah satu bisnis yang entry levelnya sangat mudah. Jadi setiap orang itu kayak mudah banget untuk bisa jualan makanan. Karena jualan makanan itu cukup diolah dari dapur dan di setiap rumah tuh punya dapur. Jadi entry levelnya tuh sangat mudah. Jadi persaingan itu juga sangat ketat gitu ya. Dari yang harganya berapa aja, satu produk ada kayak frozen food gitu. Dari mau cari yang harga berapa aja ada, sampai ada yang paling premium ada gitu. Jadi persaingan itu memang ketat. Jadi bagaimana challenge-nya adalah bagaimana kamu tuh bisa stand out dan diingat oleh customer kalau mereka ingin makan satu item gitu. Misalnya aku lagi kepengin makan nasi pecel. Siapa yang terlintas dalam benak kita? Ya, jadilah top of the mind itu. Itu challenge-nya. Karena kalau kita udah jadi top of the mind, ya enak banget. Gitu. Orang mau makan apa pasti ingetnya kita. Orang mau makan ayam geprek ingetnya siapa? Orang pengen makan pizza ingetnya siapa? Orang kepingin nasi padang ingetnya siapa? Orang kepingin beli kue misalnya untuk ulang tahun ingetnya siapa? Gitu. Dan jangan lupa untuk menjadi brand yang top of the mind gitu, yang jadi top of the mind itu nggak cuman melulu punya produk yang enak aja nggak. Menurut saya harus produk yang memudahkan, mudah dibeli, mudah dipesan, termasuk berarti fast respon, pengiriman cepat. Itu akan menjadi poin plus di mata customer. Gitu. Kalau kita misalnya nih ada teman ulang tahun, kita kepengen beli kue. Ternyata pemesanan kue itu 2 minggu sebelumnya, ya kita udah keburu lupa. Padahal ulang tahunnya hari ini, ya udah pasti next kalau ada teman ulang tahun, saya udah pasti nggak beli di orang ini karena harus 2 minggu sebelumnya. Tapi kalau dia selalu ready, ya bisa dipesan kapan aja, langsung bisa dikirim saat itu juga. Saya akan ke vendor-vendor kayak gitu. Itu kalau saya. Ya teman-teman harus tahu target market kalian itu penting di hal-hal apa sih? Kalau saya itu kemudahan untuk pesan, kemudahan pembayaran. Jangan minta barcode QR nggak punya, ya kan? Minta scan QR di tempat nggak ada, mesin nggak punya, cash only. Itu menyulitkan saya beli gitu. Jadi kalau buat saya itu memudahkan dan saya yakin pasti banyak sekali kelompok orang-orang yang kayak saya yang kepingin gampang, kepingin mudah. Oke, menarik. Oke, Miss Rosi, terakhir sebelum kita akhiri obrolan ini, apa saran mungkin buat pelaku bisnis kuliner yang saat ini mungkin mereka lagi berjuang gitu ya untuk bisa tetap survive ya? Apa saran dari Miss Rosi kira-kira? Banyak belajar, punya mentor, banyak baca, sering ngedengerin sharing dari orang lain, itu akan memperkaya kita. Karena mungkin kita belum ngalamin apa yang orang lain itu sharingkan, tapi pada saat kita mengalami, kita udah siap nih, karena kita udah pernah dengar dan pernah belajar cara menghadapi itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, konsisten gitu. Gak ada bisnis yang berhasil yang dibangun dalam 1 malam loh. Walaupun bisnisnya modalnya gede gitu, punya privilege gitu ya, dibangun oleh orang yang terkenal, tetap dia harus follow the process, konsisten, setia sama prosesnya, dan supaya bisa evaluasi dan mengukur hasilnya. Jadi nomor 2, setia berproses sama konsisten. Apapun itu, berapapun kecilnya skup bisnis kalian, konsisten aja. Nomor 1 tadi banyak belajar, nomor 2 konsisten, nomor 3 itu punya mindset yang open mind. Ya, terus mau mendengarkan kritik terutama dari target market kamu sendiri. Jangan merasa produkmu udah paling bagus, paling enak. Kan sering nih kita dengar orang-orang ngomong gini, padahal produkku ini enak loh. Kok nggak laku, ini loh enak, ini loh udah gini nih yang bahan yang terbaik. Sebelah itu loh sayurnya misalnya dari supplier yang nggak seberapa, supplierku udah paling terbaik, sausnya bahan-bahannya baik, kok malah orang-orang beli di sebelah. Nah, jangan ribut untuk mikirin kenapa sebelah lebih ini loh. Tapi punya mindset yang open mind. Kenapa ya? Oke, berarti something wrong nih. I need to hear, I need to find out gitu. Coba sih aku mau ngomong sama customer yang udah kali beli tapi nggak beli lagi. Ditanya, kira-kira kenapa ya? Aku mau ini nih, mau evaluasi, mau memperbaiki nih. Boleh nggak dibantu? Kira-kira
apa nih yang harus saya lakukan gitu. Kalau nggak mindsetnya nggak open mind, pasti nggak mau ngedengerin. Iya. Jadi punya mindset yang open mind. Yang keempat, berkumpul bersama orang-orang yang positif, yang punya pace level atau usaha yang kurang lebih sama, gitu. Yang nggak mau berbagi, gitu. Kan ada nih pengusaha yang lain yang juga mungkin nggak mau berbagi, tapi banyak loh pengusaha-pengusaha yang juga mau berbagi, saling berbagi tips gitu. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang itu, gitu. Jadi bisa saling sharing, tukar pikiran gitu, tanpa harus baper karena saingan gitu. Terus open for collaboration. Hari gini kita kalau usahanya ya, apalagi usahanya yang masih merintis, masih kecil, collabs itu bisa jadi satu daya ungkit, punya daya ungkit atau leverage point yang bisa membuat bisnis kalian itu naik kelas itu beberapa level. Kalau kita ngelakuin mungkin kita naik satu level. Kalau collabs itu dengan brand lain, dengan influencer, dengan banyak vendor terkait, itu kita punya leverage point gitu, daya ungkit gitu. Terus ini budgetin untuk marketing promosi gitu. Ya ternyata. Itu aja deh dari saya. Oke, menarik. Aku catat ada kurang lebih 6-7 ya. Yang pertama banyak belajar teman-teman ya. Kedua, kalian setia berproses dan konsisten. Ya. Ketiga, miliki mindset open mind ya. Jadi kalian harus terbuka, even itu dari kritikan customer gitu. Kalian harus bisa ambil itu sebagai ruang untuk berkembang gitu. Itu justru jadi room of improvementnya kalian gitu ya. Kemudian kumpul dengan orang-orang positif ya, karena di situ pasti kalian bisa dapat banyak banget support ya, saling sharing dan segala macam. Open for collaboration ya, open for collab ya. Jadi kalian jangan menutup untuk collab karena itu bisa jadi leverage buat bisnis kalian juga. Dan terakhir, budgetkan untuk promosi ya. Kalau kalian mau growth ya pasti perlu promosi yang baik kan gitu ya. Oke, itu 7 tips dari Miss Rosi ya. Oke, thank you Miss Rosi. Nggak kerasa ya obrolan kita udah panjang banget. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau nonton live ini dari tengah-tengah mungkin ya, kalian coba deh lihat nanti di YouTube kami, di YouTube The Consulting, kita akan pasang begitu. Kalian lihat dari awal karena banyak banget ilmu-ilmu seputar bisnis kuliner yang kalian bisa terapkan di bisnis kalian masing-masing. Ya, itu aja. Thank you Miss Rosi ya, sehat-sehat selalu, sukses selalu buat bisnisnya ya. Salam buat Chef Ken. Thank you. Bye.